Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Penang TV, Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya kabarnya di rumah? Mudah-mudahan Baraya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Seperti biasa pada hari ini di edisi Kamis ya Baraya, di edisi 8 Mei 2025 kita akan menyajikan informasi yang menarik dan informatif tentunya. Dan diulas berita pada kali ini kita akan membaca atau mengulas informasi seputar program yang baru diluncurkan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, yaitu Pak Deddy Mulyadi, terkait siswa yang memang diberikan pendidikan di barak karena siswa tersebut punya karakter yang harus dididik di barak ya. Nah, di sini ada informasi dari wilayah Kota Tasikmalaya, ada potret dari Pak Diki Chandra sebagai Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Di sini Pemkot Tasikmalaya kaji wacana siswa nakal dikirim ke barak militer. Kita akan bacakan dulu informasinya. Program siswa bermasalah dikirim ke barak militer yang dicetuskan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi belum bisa dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. Pasalnya hingga saat ini program tersebut masih dalam tahap kajian. Di sini juga disampaikan bahwa saat ini rencana tersebut belum dibahas secara mendalam di internal Pemkot, namun sudah mulai dibicarakan di Forum Koordinasi Pemimpinan Daerah atau Forkopimda. Termasuk di sini juga dari Pak Wakil Wali Kota ini menyampaikan bahwa ketika hari ini program siswa yang dikirim ke barak itu merupakan program yang juga direalisasikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat, termasuk program yang sebelumnya pernah ada juga, yaitu Nyaah Ka Indung, itu program dari Jabar juga sudah terlaksana di Kota Tasikmalaya. Nah, namun untuk program siswa yang dikirim ke barak untuk saat ini pemerintah Kota Tasikmalaya beserta Forkopimda itu masih dalam tahap mengkaji secara komprehensif. Di sini juga disampaikan bahwa Diki berujar katanya pembinaan siswa di barak militer ini belum bisa dijalankan sebelum ada masukan komprehensif dari semua pihak terkait. Karena memang meski demikian pemerintah siap mengikuti arahan jika program itu nantinya bisa instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, mengingat memang kalau misalkan kita melihat untuk program siswa yang dikirim ke barak ini baru beberapa sekolah yang melaksanakan. Adapun untuk Kota Tasikmalaya itu masih dalam proses tahap pengkajian, termasuk harus juga didiskusikan dengan semua pihak terkait, termasuk sedang menunggu pandangan dan masukan dari Forkopimda ya. Nah, adapun untuk program sebelumnya yang memang dari provinsi sudah ada launching, yaitu programnya Nyaah Ka Indung, untuk pemerintah Kota Tasikmalaya sendiri sudah menyelenggarakan hal itu. Adapun untuk program siswa bersekolah atau dididik ya dikirim ke barak ini nantinya pemerintah Kota Tasikmalaya akan menunggu terlebih dahulu instruksi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Nah, baru kita akan beralih ke informasi di wilayah ini ya, di wilayah Garut dan Sumedang. Di sini ada informasi masih tentang program Jabar terkait siswa yang dikirim ke barak. Di sini dari Garut dan Sumedangnya sudah melakukan tes kesehatan ya, sudah mulai melakukan tes kesehatan. Sebelum mengikuti diklat di barak militer Sumedang, puluhan siswa bermasalah mulai jalani tes kesehatan. Puluhan siswa calon peserta pendidikan dan pelatihan atau diklat penguatan karakter wawasan kebangsaan atau barak militer di Kabupaten Sumedang mulai menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang. Di sini disampaikan bahwa tes kesehatan dilakukan dalam rangka memastikan kondisi kesehatan siswa sebelum mereka diikutsertakan dalam program barak militer yang memang bertempat di Markas Komando Distrik Militer atau Kodim 0610 Sumedang pada Kamis 8 Mei 2025. Di sini disampaikan juga bahwa untuk program ini dari pihak RSUD sendiri menyebutkan bahwa tes kesehatan bagi para pelajar calon peserta diklat penguatan karakter wawasan kebangsaan ini meliputi tes jasmani, tes rohani, hingga tes kejiwaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, semua calon peserta diklat dinyatakan sehat dan siap untuk mengikuti program Provinsi Jawa Barat ya.
Di sini juga disampaikan bahwa harapan ke depan katanya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan karakter anak agar bisa menjadi lebih baik. Dan sebelumnya dimulai program Diklat, semua siswa sengaja dicek terlebih dahulu kondisi kejiwaannya supaya indikator keberhasilan program Diklat ini dapat terlihat. Karena memang program ini belum merata Baraya, jadi baru ada beberapa sekolah di wilayah Jawa Barat yang memang sudah mulai melakukan tes kesehatan, termasuk salah satunya adalah di Sumedang ya. Dan memang dari hasil cek kesehatan jasmani, rohani, dan kejiwaan puluhan siswa yang bermasalah di wilayah Sumedang ini sudah dinyatakan sehat secara jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti kegiatan Diklat militer di Kodim terkait. Selanjutnya di wilayah Kota Tasik kita akan menyampaikan atau mengulas berita terkait program yang baru juga nih launching terkait isbat nikah ya Baraya. Karena memang beberapa hari lalu di beberapa kecamatan termasuk di Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil ini sempat ramai dengan program yang baru diluncurkan terkait sidang isbat nikah gratis gitu ya. Kita akan sampaikan dulu langkah Disduk dalam dukung program 100 hari kerja wali kota. Di sini bahagia 200 pasangan Gakin, bersiap sidang isbat nikah gratis katanya. Di sini disampaikan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil meluncurkan program sidang isbat nikah terpadu sebagai bagian dari pendukung program 100 hari kerja Wali Kota Tasikmalaya Piman Alfarizi Ramadan. Di sini disebutkan bahwa program ini merupakan langkah kolaboratif antara Pemkot Tasikmalaya, Pengadilan Agama, dan juga Kementerian Agama yang secara resmi itu sudah dituangkan dalam penandatanganan nota kesepakatan atau MOU pada Senin 5 Mei 2025. Jadi memang mengingat waktu ya Baraya, Piman dan Pak Diki Chandra ini merupakan kepala daerah baru di Kota Tasikmalaya. Memang secara kurun waktu itu sudah mulai memasuki 100 hari masa kerja. Dan dari Disduk Capil sendiri dengan membuat program ini sebagai upaya untuk mendukung ya atau pendorong dari waktu di mana kepala daerah ini memimpin Kota Tasikmalaya sudah mulai masuk ke 100 hari. Dan memang di sini juga disampaikan bahwa untuk program isbat nikah gratis ini disampaikan rencananya untuk sidang isbat dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025 di Balai Kota Tasikmalaya dengan sasaran utama yaitu pasangan suami istri yang belum memiliki akte nikah resmi. Nah, beberapa di antaranya berstatus cerai hidup namun tidak memiliki dokumen resmi yang menunjukkan perceraian tersebut. Dan di sini juga disampaikan diharapkan tidak ada lagi pasangan yang terhambat untuk mendapatkan pengakuan negara atas status pernikahan mereka yang memang karena kendala teknis ya atau administratif. Nah, mengingat hal tersebut, dengan serentaknya nanti di tanggal 22 Mei 2025 dari Disduk Capil sendiri dengan program sidang isbat nikah gratis ini akan dilaksanakan di Balai Kota Tasikmalaya. Karena memang ada juga dari tim kami yang melakukan liputan ke lapangan dan memang mendapatkan informasi ada beberapa pasangan calon juga yang memang terkendala dari hal administratif. Artinya mereka tidak mempunyai akta cerai gitu, dan ada juga beberapa dokumen yang memang tidak terpenuhi sehingga belum mendapatkan pengakuan dari negara. Dengan adanya program nikah isbat gratis ini mudah-mudahan kedepannya tadi sesuai dengan harapan tidak ada lagi pasangan yang tidak diakui secara negara. Dan memang ini juga tentunya berdampak dan mendorong ya untuk para pasangan yang memang belum memiliki pengakuan dari negara terkait pernikahan yang mereka lewati. Nah, Baraya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan terkait ulas berita pada pagi hari ini. Selengkapnya Baraya bisa mengecek di laman portal dan YouTube Priangan TV untuk mendapatkan informasi yang lebih menarik dan informatif lainnya.
Itu saja yang bisa disampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.